Saudara, kita melanjutkan studi kristalisasi. Kali ini kita masuk surat Yohanes ya. 1 Yohanes. Ya, karena ini sebenarnya satu paket ini ya, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, bahkan Injil dan kitab Wahyu. Kita harus paham dulu beberapa hal sebelum kita membahas ya. Karena tanpa pemahaman mengenai latar belakang pelayanan Yohanes ini, kita nanti tidak terlalu ngerti ya. Kenapa Yohanes bicara seperti itu mengenai tentang kasih kepada saudara-saudara, itu mengenai terang ya, harus fellowship, koinonia, dan juga mengenai life ya. Jadi kita harus tahu dulu beberapa hal ya. Pertama mengenai pengucilan. Ya, Rasul Yohanes ini dikucilkan oleh gereja-gereja yang jatuh. Maka kita harus tahu juga latar belakang gereja jatuh ini. Kemudian kita akan bicara tentang dunia nanti, topik-topik ini ya. Istilah dunia yang dipakai Rasul Yohanes itu harus hati-hati. Banyak orang hanya ngerti dunia itu artinya semua orang yang di dalam dunia. Atau dunia itu lihat konteksnya, misalnya Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia, dunia tidak mengenalnya. Maksudnya ketika datang dalam dunia itu berarti konteksnya berarti secara geografis lah, daerah Palestina. Ada juga dunia dalam arti dunia yang orang-orang yang dipilih Tuhan, tapi tidak melihat bahwa para teolog ini ya, umumnya tidak melihat bahwa dunia yang dimaksud Rasul Yohanes itu adalah sistem keagamaan yang udah jatuh, Judaisme. Ya, nanti kita melihat ini ya, kita singgung dulu nanti lah topik dunia itu nantilah ya. Kemudian mengenai ajaran sesat, ya khususnya Gnosis ya, Gnostik ya. Nanti kita singgung dari latar belakang ini. Dan sekarang ini kita fokus dulu lah mengenai pengucilan. Ya. Pengucilan hamba-hamba Tuhan ya oleh gereja yang sudah jatuh. Nah, kita harus tahu juga prinsip trilogi ini. Karena prinsip ini suatu prinsip yang sangat penting, di mana Tuhan berbicara 3 kali kepada gerejanya. Artinya pembicaraan mengenai 3 kali itu suatu pembicaraan yang sangat penting. Saya coba baca lagi sekali lagi ya. Amsal 22 ayat 20 ya. Ini saya pakai terjemahan ILT karena ini jelas kelihatan ada 3 kali di situ. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali? Ini istilah shalus. Kalau di istilah Ibrani shalus diterjemahkan 3 kali. Kalau di LAI tidak ada istilah itu 3 kali itu ya. Tapi yang benar begini, bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali dengan nasihat dan pengetahuan. Artinya menuliskan 3 kali dengan kata-kata nasihat atau kata-kata pengetahuan. Itu suatu yang sangat excellent. Ya, Tuhan bicara 3 kali. Melalui siapa dalam perjanjian baru ini? Kalau dalam perjanjian lama, orang Yahudi membagi kitab mereka juga 3 kali. Torah ya, Kejadian Keluaran 5 Ulangan. Kemudian Nebiim, kitab nabi-nabi ya. Ada juga Ketubim, surat-surat yang ini 3 kali mereka bilang Tuhan bicara. Nah, kalau dalam perjanjian baru 3 kali juga Tuhan bicara. Melalui apa yang kita sebut pelayanan Petrus ya kepada bangsa Yahudi. Ini tentu yang Injil ya, kalau kita lihat kitab itu kitab Injil Matius ya. Kemudian surat-surat Petrus itulah Yakobus, Yudas ya. Nah, ini surat-surat kepada atau Ibrani ya, itu bantuan dari surat dari Paulus kepada pelayanan Petrus itu. Jadi itulah surat-surat yang khusus Tuhan bicara kepada jemaat Ibrani ya. Kemudian yang kedua, Paulus dipanggil lagi, dia membuka bahkan dispensasi yang baru. Dia membuka suatu pelayanan ya, melayankan perjanjian baru kepada bangsa-bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Artinya tidak lagi perbedaan Yahudi dan non-Yahudi. Paulus mengistilahkan orang yang percaya ini tubuh Kristus ya. Petrus tidak pakai istilah itu ya. Nah, ini Paulus ini surat-suratnya termasuk yang di Lukas ya, Markus barangkali yang masuk juga itu. Kemudian yang ketiga, nah ini dia yang banyak orang tidak melihat. Soalnya kalau saya pernah dulu mengajar teologi perjanjian baru. Jadi buku-buku yang dipakai yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada Donald Guthrie,
ada George Eldon Ladd, ada Leon Morris. Ini tiga yang dianggap standar lah ya, menulis untuk teologi perjanjian baru. Mereka ini tidak melihat prinsip Tuhan bicara 3 kali ini. Karena ketika Rasul Yohanes itu melayani, dia sudah selesai nih. Petrus, Paulus udah meninggal sekitar tahun 67 ya, Kaisar Nero. Nah ini dari tahun 70 gereja Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus itu. Kemudian Yohanes sekitar tahun 90-an dia masuk dalam pelayanan di mana gereja sudah jatuh dan dia sudah dikucilkan. Nah ini yang kita harus paham sekali ya. 3 kali Tuhan bicara ini ya, masalahnya dengan pelayanan Petrus, pelayanan Paulus, dan pelayanan Yohanes. Nah ini kalau yang 3 ini, tokoh ini ya, tokoh perjanjian baru lah saya bilang inilah ya. Di sekolah-sekolah teologi ya, kira-kira mereka ini yang dipelajari, buku-buku mereka. Nah ini Donald Guthrie, dia menjelaskan teologi perjanjian baru tuh tematis ya, hanya tema-tema, mirip-mirip dengan sistematik teologi gitu. Tema-temanya yang dia nggak bedakan antara Petrus, Paulus, dan Yohanes. Padahal ini sangat beda sekali. Ya kita bilang rightly dividing the word of the truth, harus dengan tepat memilah-milah firman kebenaran. Istilah Yunaninya orthotomeo itu munculnya 1 kali memang di dalam 2 Timotius ya. Nah itu sangat, ini Donald Guthrie nggak bedakan itu. Kemudian kalau Eldon Ladd dan Leon Morris ya udah Eldon Ladd hampir mirip lah. Leon Morris sudah membedakan itu antara Petrus dan Paulus, hanya 2 ya. Nggak dibilang yang ketiga. Jadi Tuhan bicara 3 kali di dalam perjanjian baru itu sepanjang yang saya tahu lah ya. Saya nggak baca semua buku-buku ya dari ahli-ahli teologi sana. Tapi menurut saya itu mirip-mirip aja, tidak melihat bahwa pelayanan Yohanes itu adalah pelayanan ketiga di mana Tuhan bicara secara khusus dengan latar belakang yang berbeda, kondisi gereja yang sudah jatuh, ajaran sesat yang lain, macam-macam. Kalau kita nggak lihat ini, jujur saja lah ya, kalau orang nggak melihat ini, dia nggak bisa memahami perjanjian baru itu dengan tepat, ya. Nggak bisa ya, karena perbedaannya jauh sekali ya. Banyak orang membaca surat Yohanes kayaknya kayak biasa aja ya, mengasihi saudara gitu. Kenapa ya? Yohanes bahkan mengulang, kau sudah tahu ini bukan perintah baru, tapi diulang. Kenapa? Nah itu dia, dan nanti kita akan bahas lah ya. Pengucilan ini, jadi prinsip teologi dulu ya, kita sudah paham itu, anggap lalu sudah paham dulu ya. Kemudian kita akan masuk kepada surat 1 Yohanes. Surat ini bersifat umum, tidak ditujukan kepada, nggak ada di sini. Kalau kayak Paulus kan ditujukan jelas itu dari Paulus ini kepada jemaat di sini Korintus apa ada yang dituju ya, atau surat pribadi kepada Filemon, kepada Timotius, kepada Titus, ada orangnya. Tapi kalau Rasul Yohanes tidak ada. Ini surat umum, tapi bukan berarti dia nggak kenal. Ini Rasul Yohanes pelayanannya menurut tradisi ya. Jadi setelah tahun 70 itu Yerusalem dihancurkan, Rasul Yohanes sudah keluar sebelum dihancurkan itu, dan dia melayani di Asia Kecil, itu Efesus. Efesus inilah 7 kota yang di kitab Wahyu disebut ya. Efesus ya, ada Sardis, Laodikia, Philadelphia, ada beberapa itu. Nah, di sini suratnya bersifat umum. Surat umum kepada 7 gereja atau daerah wilayah pelayanan Rasul Yohanes itu Asia Kecil itu. Memang tradisi mengatakan dia tinggalnya di Efesus. Tapi nanti kita lihat bahwa dia dikucilkan di Pulau Patmos oleh karena firman Tuhan, bukan karena Kaisar Roma ya. Domitian waktu itu yang ini. Nah, kita lihat kenapa nih surat umum. Kenapa umum? Ya kan nggak biasa ya, kenapa mesti surat umum? Ya kalau menulis surat ya ditujukan lah kemana. Tapi umum ini tetap dia kenal orang-orangnya. Dia kayaknya, hai anak-anakku, dia kayaknya familiar lah dengan orang yang dia tulisnya ini ya. Dan mereka ini kelihatannya mengakui lah bahwa Yohanes itu rasul lah ya. Kemudian di sini dari surat 1 Yohanes ada kesan kita berikut bahwa ini bukan untuk orang-orang yang baru bertobat. Ya. Aku menulis perintah yang bukan baru, kata Yohanes, yang sudah lama, yang sudah kamu dengar.
Terus dia ingatkan lagi dalam dirimu ada pengurapan. Ya, kamu nggak perlu diajar. Kayaknya ini bukan bagi orang-orang bertobat baru, ya enggak. Nah, jadi kenapa begitu? Ini surat umum. Jawabannya karena ini surat gereja secara umum. 7 gereja itu udah jatuh. Mereka itulah yang mengucilkan Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes bilang waktu di Pulau Patmos dia dikucilkan karena firman Tuhan, tidak dibilangnya karena penganiayaan apapun ini. Enggak, kalau dia nggak beritakan firman, artinya gini, firman Tuhan itu sama dengan Yesus ini. Dia beritakan kepada dunia keagamaan. Yesus itu bicara kepada Sanhedrin, ya, dunia keagamaan. Dia dikucilkan, dibunuh bahkan Yesus. Ya, Rasul Yohanes begitu. Dia beritakan firman juga kepada gereja-gereja yang jatuh, dia dikucilkan. Bukan kepada kaisar, enggak. Bukan itu. Nanti lain lagi, ada lagi memang penganiayaan. Ya, Domitian, Kaisar Domitian itu ya, tahun 95 atau 96 lah itu ya, mulai penganiayaan itu. Jadi, intinya, surat ini surat umum karena Rasul Yohanes orang yang dikucilkan oleh orang-orang yang dia kenal juga itu orang-orang itu. Misalnya Diotrephes yang mengucilkan Rasul Yohanes dan timnya itu, ya. Dia kenal itu orang yang disebut namanya kok, ya. Ya, tapi dia dikucilkan, nggak diterima. Bayangkanlah saudara, seorang rasul kayak Jakras sudah tua, dalam arti sudah sangat berpengalaman. Ada seorang yang namanya Diotrephes, yang menolak dia, ya. Oke, jadi ini surat umum, ya, karena dia tidak menunjukkan kepada satu atau dua orang tertentu, tapi dia berbicara kepada siapa saja yang bisa fellowship dengan dia. Makanya nanti kita akan baca ini satu pasal, kita akan bahas 3 hal ya, 3 poin lah ya. Kita akan bahas sedikit Injil Yohanesnya, tapi tetap pengucilan ya, soal pengucilan. Kemudian kitab Wahyu nanti pasal 2 pasal 3 khususnya ya, pengucilan juga. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ini juga bicara soal pengucilan ya. Mari dulu kita, jadi latar belakangnya coba dulu kita lihat ajaran sesat sebentar ya. Ini ada ajaran, atau nanti aja dulu ya, ajaran sesat ini begini, Gnostik ya. Ini mengajar bahwa sesuatu yang ilahi, Kristus ya, ilahi itu, dengan yang jasmani, materi, tubuh Yesus itu, ini tidak bisa nyatu katanya, karena yang materi ini jahat, sehingga yang ilahi tidak mungkin masuk atau menyatu. Nah, ini yang dibantai Yohanes, Yesus adalah Kristus. Ya. Ada lagi ajaran yang berikut ini namanya docetism. Apa? Dokeo, atau yang nampaknya kelihatan. Jadi dia ajar gini, Kristus itu kelihatannya aja punya tubuh jasmani, tapi sebenarnya dia tidak. Tapi intinya dari 2 ajaran sesat ini bahwa mereka menyangkal inkarnasi, dan juga ujung-ujungnya nanti dia menyangkal kematian dan salib dan darah Yesus. Karena begini, ini perkembangannya ajarannya jadi kayak New Age. Ya, New Age movement itu tahun 1960 yang dimulai di Amerika. Itu ajaran gabungan daripada dunia modern lah dengan ajaran-ajaran mistik timur. Ya, di India ya, guru-guru lah itu ya. Ini ajaran New Age ini udah merembes habis ini ke dalam dunia kekristenan ya. Nah, mereka bilang begini, dalam diri setiap orang, kata mereka, itu ada Kristus. Tinggal orang sadar aja. Kalau kau sadar, ya kesadaran mulai, bukan pertobatan ya. Karena mereka menyangkal salib dan darah Yesus. Jadi yang penting kau tahu aja. Nanti lah kita bicara ya. Kira-kira itulah yang terjadi. Latar belakangnya ajaran sesat ya, yang dalam konteks Rasul Yohanes ini. Mari kita masuk dulu lah ya, mengenai pengucilan di Injil Yohanes dulu ya. Terpaksa kita harus minta bantuan ini ya. Ini sebenarnya kan sama aja ya, kita belajar Rasul Yohanes, tapi kita harus melihat juga tulisannya, karena ini ditulis bareng, berdekatan lah. Barangkali di Pulau Patmos semua ditulis ini, barangkali ya, atau Injilnya di Pulau Patmos ya, atau
suratnya di Efesus ya, gitu, kira-kira begitu ya. Tapi dia hampir sama. Kita Wahyu, kalau Wahyu masih jelas di Patmos itu. Kalau kita Wahyu. Nah, mari kita lihat dulu Injil ya. Injil Yohanes ya. Ini kita hanya melihat sisi pengucilannya itu aja ya. Bahwa Rasul Yohanes itu kenapa dia meredaksikan Injilnya seperti ini, itu karena dia mau menyampaikan bahwa gereja sudah jatuh, dunia keagamaan sudah jatuh, dan mengucilkan hamba-hamba Tuhan. Nah ini, itu yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes. Kita bagi dalam prinsip ini tetap teologi ya, Injil Yohanes sudah kita bahas, ini udah kita pelajari dalam studi kristalisasi, kita mengulang aja. Jadi pasal 1 sampai pasal 8 itu pelayanan Yesus di dalam bait. Bait suci itu disimbolkan dunia keagamaan yang dipimpin Sanhedrin itu, Yudaisme. Di sini dibilang ya pasal 8 ya, Yesus melayani dulu ya di dalam bait suci, kemudian di pasal 8 dia dikucilkan. Perhatikan ini. Ayat 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan nah ini dia, meninggalkan bait Allah. Ini Elai ya, meninggalkan bait suci dia. Artinya dia udah dikucilkan oleh dunia keagamaan di zamannya itu, Yudaisme ya. Kemudian pasal 9 sampai pasal 12 dia melayani dalam konteks di luar bait suci. Dia sudah dikucilkan, makanya isu pengucilan di pasal 9 langsung di Yohanes buat, yaitu cerita tentang orang buta yang sejak lahirnya itu ya. Orang buta ini dikucilkan, diusir ya. Dibilang begini ya. Ayat yang pasal 9 ayat 35. Ini karena orang buta ini kan orang Farisi nggak percaya bahwa dia buta dari lahir. Orang sampai dipanggil orang tuanya. Orang buta ini bilang, ada orang Farisi mau bilang bahwa itu Yesus itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Bapa di sorga, kayak sesat gitulah. Nah, orang buta ini bilang, loh, sih kok sesat? Yang saya tahu dia sempat juga bilang, yang saya nggak tahu lah ini sesat atau enggak. Yang saya tahu saya buta sekarang melihat. Nah, waktu orang Farisi merasa diajarin, nah ini gitu kan, para teolog itu ke ahli Taurat, orang Farisi diajarin, marah dia, apalagi yang ngajarin orang biasa gitu ya. Langsung diusir. Nah, ayat 35 pasal 9 begini. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, oleh orang Yahudi itu, ahli Taurat itu, diusir. Nah, dia langsung Yesus datang, karena Yesus mendengar ya diusir. Kau dikucilkan, aku datang nih. Jadi ini ya, Yesus selalu datang kepada orang-orang yang dikucilkan oleh dunia keagamaan. Ya, Rasul Yohanes juga dapat wahyuan bukan di dalam gereja loh. Enggak. Gereja Laodikia Yesus ada di luar, dan Rasul Yohanes mendapat wahyu yang dahsyat itu di Pulau Patmos, pulau pengucilan. Jadi emang kalau orang nggak ngalamin pengucilan, nggak ngerti dia apa yang saya bicarakan ini. Kalau saudara termasuk orang yang disanjung dalam dunia kekristenan, seorang yang dihormati di dalam dunia kekristenan, kalau saudara seorang yang kita katakan tokoh lah dalam dunia kekristenan, kau nggak dikucilkan, engkau nggak ngerti. Tidak mengerti apa yang saya bicarakan ini. Tapi kalau saudara termasuk orang yang dikucilkan karena firman Tuhan, ya ingat ya. Karena memberitakan firman, kita dikucilkan oleh dunia keagamaan, dunia kekristenan, kita akan ngerti. Benar-benar kita memahami. Maka merasa damai sekali, ya. Dikatakan di sini, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia. Ya seolah-olah Yesus itu datang. Dia dengar, udah dikucilkan dia. Seperti aku juga, aku datang. Fellowship dia hanya tanya, percayakah engkau anak manusia? Akhirnya dia melihat secara rohani juga. Ini saudaraku. Ya. Semoga lah ya, yang mendengarkan video ini hanya orang-orang yang dikucilkan. Karena hanya mereka yang mendengar. Yang mengerti ya apa yang saya bicarakan. Kemudian melayanilah Yesus dari pasal 9 sampai pasal 12 ya.
Setelah itu dia ditolak lagi. Dalam kondisi di luar bait suci, dia ditolak lagi. Pasal 12 ayat 36. Bagian terakhir itu. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bukan hanya keluar dari bait suci, bersembunyi dari antara mereka. Ya, kucilkan. Nanti kita lihat ya, kalau nanti kita dalam pembahasan mengenai dunia, kita akan bahas lagi lebih detail mengenai dunia ini siapa dan mengapa dia mengucilkan Yesus itu. Nah, ini dari Yohanes ya. Kalau dari kitab Wahyu, mari kita lihat. Poin kedua ya. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu bicara begini. Wahyu pasal 2 ya. Yang sudah kita singgung tadi bahwa Rasul Yohanes dikucilkan. Dia bilang ini ya. Pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman, ini Allah yang lain ya. Oleh karena firman, nggak ada kesan-kesan dia dianiaya oleh kekaisaran Roma ya, belum. Memang di zaman itu ada penganiayaan tahun 96 kalau nggak salah, mulai sebelum Kaisar Domitian itu apa. Jadi karena firman Allah dia keluar, sama seperti gereja Laodikia, Yesus di luar. Yesus ketok pintu gereja itu ya, gereja jatuh, gereja yang sombong tuh. Merasa diri kaya, merasa diri melihat, merasa diri tahu buta, telanjang, miskin, dan sebagainya. Yesus di luar itu, sama Rasul Yohanes ini juga. Di luar, gereja yang jatuh. Makanya dia panggil para pemenang. Di jemaat Efesus, ya, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Yohanes panggil para pemenang. Barang siapa menang, artinya menang nggak ikut jatuh. Ini ada 3 ajaran sesat di sini ya. Izabel, Bileam, Nikolaus. Ini mirip dalam dunia kekristenan, sama ini. Izabel ya, rampas otoritas ya, nanti lagi depan. Oke lah ya. Kemudian langsung ya kita masuk 1 Yohanes 1 ya. Kita baca dulu ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Apa tujuannya? Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, fellowship, koinonia. Kenapa Rasul Yohanes ngomong begini ya sama orang-orang yang dalam pelayanan dia, dalam wilayah, katakanlah dalam penggembalaan dia lah. Kok dia ngomong ya, kami beritakan supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Emangnya nggak ada persekutuan dengan dia, kan melayani. Jawabnya begini, karena gereja yang jatuh ini nolak dia, udah mengucilkan dia, makanya dia bilang, yang kami beritakan begini-begini supaya siapa yang diantara kalian yang menerima firman hidup, ya, akan ada fellowship dengan kami. Dan fellowship kami, ini Yohanes bilang, dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi jelas di sini kelihatan isu pengucilan. Kalau orang nggak dikucilkan, nggak mungkin dia ngomong begini. Nggak mungkin. Misalnya saya bicara sama pelayanan, teman pelayanan saya atau sama gereja yang kita melayani, nggak mungkin dia ngomong barang siapa yang begini-begini supaya kita ada fellowship. Nggak mungkin. Ini hanya mungkin diucapkan oleh orang yang dia ditolak oleh sebagian ya, besar, barangkali sebagian besar itu. Dan dia ngomong, siapa yang begini-begini yang menerima firman hidup supaya kita ada fellowship, gitu loh. Ya. Ini ngomong nih orang yang ngomong di luar pintu gereja kayak Yesus.
No. Siapa yang saya mendengar, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Makan itu ada fellowship, koinonia. Ini ya. Dari sini aja udah kelihatan bahwa Rasul Yohanes itu seorang yang dikucilkan dengan timnya ya, dengan timnya juga ya. Rasul Yohanes punya tim pelayan ya. Nah, oke lah, kita ambil kesimpulan lah dulu. Ini masih banyak contoh-contoh kenapa Kain dan Habel itu contohkan ya. Kain karena mereka saudara itu. Kain itu seorang yang beragama tadi ya, mau dipersembahan ya, sama itu dengan Habel, hanya dia jahat. Oke lah, kita ambil kesimpulan dulu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya begini kali ya, mengenai pengucilan ini. Kalau orang nggak mengalami, ini kesimpulan saya. Kalau orang nggak mengalami pengucilan oleh dunia kekristenan yang saat ini sudah jatuh, yang sudah dirasuki oleh ajaran Isabel, Bileam, dan Nikolaus, kalau orang nggak mengalami pengucilan, dia tidak akan ngerti surat Yohanes atau pelayanan Yohanes. Ya, itu kesimpulannya. Ya, semoga yang mendengarkan saya ini adalah orang-orang yang dikucilkan karena firman Tuhan. Ya. Kalau Yesus bilang kepada dunia keagamaan, mereka membenci aku tanpa alasan. Bukan karena aku bikin jahat, enggak. Tapi karena aku menyampaikan firman apa adanya dan membongkar kondisi mereka benci kepada aku. Kalau saudara dan saya termasuk orang yang memberitakan firman apa adanya, engkau memberitahu kondisi dunia kekristenan, dan engkau dibenci karena firman itu, engkau akan memahami isu pengucilan ini. Oke lah, haleluya, amin.